Hotel Tunjungan di Surabaya. Alhamdulillah kami bisa menginap di sini, bisa bersama istri yang tercinta. Alhamdulillah ada wasilah ya dari salah satu perusahaan emas ya, yaitu Public Gold, yang mana saya sedang bersama dengan perusahaan ini untuk edukasi sehat finansial. Bagaimana kita memiliki tabungan yang cukup, yang baik, yang lebih baik tentunya untuk financial planning kita ke depan. Karena hari ini banyak sekali masalah, salah satu sumbernya adalah karena ekonomi dan finansial. Maka saya bersama kawan-kawan di Public Gold Indonesia di G100 Network, kami mengembangkan satu platform komunitas pemberdayaan untuk diri dan keluarga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan baik itu jiwa dan kemudian finansial. Maka ini penting banget teman-teman untuk bisa kita kemudian terus ya belajar, mengambil ilmu yang baik dan juga mengambil banyak pelajaran baik dari perkembangan dunia hari ini tentunya. Nah, izin satu hal yang ingin saya tanggapi ya. Satu hal yang ingin saya tanggapi pada pagi hari ini adalah bahwa beberapa hari yang lalu viral ya, teman-teman, ada seorang pendakwah yang kemudian memaki ya, melakukan penghinaan, merendahkan kehormatan orang lain di depan umum. Padahal teman-teman, dia seorang Gus ya, dia seorang yang katanya berpengetahuan agama. Makanya saya sempat sampaikan di beberapa kajian saya, dan itu sebelum ya, jauh-jauh hari sebelum adanya video viral itu. Tapi demi Allah, sebenarnya sudah lama saya di dalam benak saya itu ada kegelisahan tentang sosok ini. Ya, saya sebut saja Gus Miftah ya, yang mana dia seorang yang katanya Gus, yang katanya berpengetahuan agama, tapi saya lihat cermin dari agama, yaitu akhlak itu sendiri dalam kehidupannya itu dipertanyakan dalam tanda kutip ya teman-teman. Mungkin saya tidak akan menyalahkan dan juga kemudian merasa saya lebih baik, tidak. Tapi ini sebagai pembelajaran dan namun juga tidak kemudian menjadikan hujah ya atau alasan untuk menormalisasi perkataan-perkataan yang tidak baik di lingkungan itu gitu ya. Saya tahu beliau dakwahnya di lingkungan marginal atau lingkungan yang bisa dibilang kaum-kaum yang tidak pernah sholat, omongannya nyablak ya. Terus mohon maaf ya, tunasusila, PSK, teman-teman preman, bahkan ya apa yang keluar dari mulut beliau itu adalah cermin dari lingkungan di mana beliau berdakwah. Nah, itu kita apresiasi kebaikannya. Makanya kita tetap ya mengakui kebaikan beliau, dan kita juga tetap harus ya mau menerima permaafan beliau ketika beliau sudah mengakui kesalahan itu dan kemudian beliau mau menerima konsekuensinya gitu. Nah, yang kemudian saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa teman-teman, bahwa Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan, akhlak itu adalah sesuatu yang refleks, yang muncul dari jiwa kita ya. Kalau kita misalkan dalam satu kebiasaan itu misalkan tersandung bilang copot gitu ya, maka ya copot itulah akhlaknya ya. Kalau di Surabaya itu ada sumpah serapah yang terkenal banget ya, bahkan sampai dijadikan narasi untuk berbagai macam hal. Sebenarnya itu bentuk normalisasi budaya yang sebenarnya kurang baik teman-teman ya. Kita harus mengakui kurang baik teman-teman ya. Kita harus mengakui budaya itu banyak sekali yang positif. Kenapa harus yang tidak baik ini kemudian terus dinormalisasi gitu ya. Nah, makanya dalam konsep segala macam ya, termasuk ilmu branding, sebenarnya ada loh konsep halal branding, di mana halal branding itu tidak boleh menyematkan nama-nama yang negatif. Sebagaimana kita mau membranding anak-anak kita. Anak-anak kita jangan sampai kita memiliki labeling ya, branding atau penamaan, julukan ya kan, kemudian panggilan, bahkan itu dilarang oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Jangan kita mengolok-ngolok ya, menyebut satu kaum kemudian barangkali ya kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Artinya tidak boleh teman-teman kita membiasakan julukan yang tidak baik ya. Tidak baik ya. Jangan, tidak boleh sedekat apapun ya.
Siapa teladan kita? Rasulullah. Rasulullah memiliki para sahabat yang sangat dekat, yang sangat loyal, yang jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk dakwah bersama Rasulullah. Sedekat itu, ya kan, sedekat itu Rasulullah dan para sahabat tidak pernah bercanda yang berbau kontennya adalah sarkasme, nyolot, ya, sumpah serapah, julukan yang buruk. Tidak pernah. Ya, bercanda Rasulullah itu bercanda yang punya ilmu. Nah, maka segala sesuatu itu ada ilmunya, teman-teman, termasuk bercanda, termasuk berdakwah. Ya, teman-teman, alhamdulillah saya mendapatkan certified, ya, BNSP dan juga Kemendikbud sebagai seorang trainer dan juga teacher, ya, konselor, yang mana satu skill yang paling tinggi, ya teman-teman, kalau mengambil sertifikasi itu ada banyak sekali skill, ada ratusan skill, soft skill, hard skill, semua ada, ya, termasuk SDM tuh. Nah, ada satu skill yang paling tinggi, yang nomor satu yang perlu diambil, yang bisa diambil oleh orang, adalah skill untuk mengenal diri, teman-teman. Ya, skill yang paling tinggi, soft skill itu. Dan ternyata ini sebenarnya sudah sangat baik, ya, diakui oleh lembaga kita BNSP dan juga Kemendikbud, ya, bahwa skill untuk mengenal diri kemudian menemukan makna dalam jiwa kita itu adalah skill yang paling penting dan utama, termasuk bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau masak butuh skill agar masakannya tidak gosong. Pertanyaannya, omongan kita ada nggak yang omongan yang baik sama omongan yang gosong? Ada, teman-teman. Oh, masakan itu ada yang nikmat, ada yang lezat, ada juga yang busuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah perbuatan kita juga ada perkataan yang mulia, yang nikmat, dinikmati oleh banyak orang, ada juga yang busuk. Nah, maka jangan sampai, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik itu dinormalisasi, kemudian dijadikan satu percandaan, satu kebiasaan, karena itu akan kemudian menunjukkan kualitas diri kita. Artinya kita belum menemukan esensi jati diri kita. Maka saya izin, ya teman-teman, yang semua pendakwah di luar sana, khususnya para dai dan pendakwah, ya, saya pernah punya banyak pengalaman konseling. Alhamdulillah Allah yang perjalankan. Saya tidak meminta sama Allah sama sekali untuk jadi konselor, tapi Allah yang perjalankan. Ya, Allah yang perjalankan, dan saya menerima banyak sekali curhatan. Intinya ada banyak masalah, khususnya para public figure, ya, dai, bahkan orang yang dianggap berpengetahuan agama. Ternyata, ya, berpengetahuan agama itu tidak sama dengan beragama, teman-teman. Ya, orang yang paham pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama belum tentu dia wujud, ya, menjadi akhlak yang menunjukkan adab dan akhlak agama. Makanya ini penting sekali bagi siapapun yang mendeklarasikan dirinya sebagai seorang intelektual, siapapun yang punya gelar S1, S2, S3, ya, sampai gelar profesor, ya, demi Allah saya izin menyampaikan, yuk kembali melihat diri kita masing-masing. Kuasailah skill yang paling tinggi, skill mengenal diri. Kalau butuh bantuan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebelum itu, kalau fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau butuh bantuan, tanya kepada yang ahli sebelum kita kebablasan lagi, ya, termasuk para dai, ya. Jangan sampai ucapan kita, ya kan, percandaan kita, bahkan apapun yang kita sampaikan sebagai contoh dalam dakwah itu kemudian merusak orang lain secara nggak langsung. Maksudnya gimana? Ya seperti yang terjadi sekarang. Itu kan maksudnya bercanda, gitu, teman-teman. Maksudnya adalah untuk merenyahkan suasana. Tapi ternyata karena nggak punya ilmu bercanda, nggak punya pijakan akidah yang salim, ya, kemudian ibadahnya bisa jadi belum benar, maka akhlaknya pasti tidak benar, teman-teman. Ekspresi akhlak itu adalah buah dari ibadah yang benar, yang sahih, kemudian salimul akidah, dari akidah yang lurus. Selama ibadahnya belum benar, akidah yang lurus, akhlaknya tidak akan pernah benar. Confirm. Rumus paling pasti, teman-teman, saya sampaikan. Rumus paling pasti, ya, bukan 1 tambah 1 2, enggak. Itu rumus matematika biasa. Rumus paling pasti adalah ketika ada orang omongannya nyablak, omongannya nyakitin orang, omongannya merusak dirinya sendiri, omongannya merusak orang lain, omongannya merusak agama, omongannya merusak rumah tangga orang lain, sudah pasti orang itu ibadahnya bermasalah dan akidahnya tidak selamat. Nah, teman-teman, ya, maka akidah itu jangan dimaknai sekedar
percaya Allah, percaya Rasul, ya Allah itu Tuhan, Rasulullah itu teladan kita. Tidak cukup seperti itu teman-teman. Akidah yang selamat itu tercermin sampai pada keputusan pemikiran dan bagaimana berperasaan. Ketika omongan kita melukai perasaan orang lain, itu tanda kita sedang menciderai dan mencelakai agama kita. Gitu teman-teman. Maka siapapun ya teman-teman ya, ada juga yang berpengetahuan agama, ilmunya syariah, bahkan hafalan 30 juz, ada kelakuannya merusak orang lain, kelakuannya merusak rumah tangga orang lain. Ada juga seorang psikolog, dia konseling, datang para perempuan yang bermasalah, akhirnya bukan dapat masalahnya selesai dan sembuh, bukan, malah punya luka baru, jadi korban. Ada kasus yang terbaru kan, si Agus itu namanya, yang tangannya tidak ada itu kan dia menerima curhat ya kan, temennya curhat ya kan, kemudian nyaman, akhirnya apa yang dikatakan hasil curhatan itu jadi senjata untuk mengintimidasi korban. Akhirnya korban tidak bisa berkutik. Nah, teman-teman sekalian yang punya kemampuan ya berpikir intelektual yang baik, yuk gunakan intelektual kita untuk memperbaiki keadaan. Itu yang paling penting ya. Jadi saya izin mengusulkan kepada semua pihak yang merasa punya bekal intelektual yang baik ya, S1, S2, S3, yang merasa punya jabatan sosial di tempat tertentu ya. Yuk stop dulu program apapun, termasuk apa aktivitas kita, kenali diri dulu lagi. Bisa jadi kita itu masih belum kenal sama diri kita sendiri. Bisa jadi ya, skill yang paling tinggi, orang masak aja butuh skill ya kan teman-teman, nyetir butuh skill, apalagi menggambar butuh skill, membuat poster butuh skill ya, mencari cuan affiliate butuh skill. Maka mengenal diri, mengenal jiwa yang paling penting ini juga butuh skill, butuh keseriusan, dan yang paling penting lagi, yang utama, butuh guru teman-teman. Teman-teman gak akan bisa dapatkan itu dari buku, tidak akan bisa. Mau buku kalian, teman-teman kita punya, ya gak kalian juga, saya juga ya, teman-teman punya tumpukan buku perpustakaan pribadi banyak. Selama teman-teman gak punya guru, bahaya teman-teman, bahaya sekali. Akan terjadi banyak sekali rusak daripada memperbaiki. Teman-teman ya. Jadi mohon ya, siapapun ya, teman-teman di luar sana sudah sangat baik, punya niat yang baik untuk dakwah, untuk syiar. Tapi ketika niat baik itu tidak diiringi dengan thoriqoh yang baik ya, cara yang baik, kemudian madah yang benar, yang lurus, salimul akidah, terus tidak difondasikan dari ibadah yang benar ya teman-teman, ini cepat atau lambat pasti merusak. Ilmu paling pasti itu teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya di luar sana ya, kita ambil pelajarannya. Yuk kepada dai, para ustadz ya, mohon jangan sekedar program yang baik saja. Ada kaidah usul fikih, ada kaidah usul fikih yang perlu kita perhatikan, yang sangat penting ya. Apa kaidah itu? Yaitu kaidah bahwa lebih baik mencegah atau menghindari kerusakan ya, daripada mengutamakan kebaikan yang sedang direncanakan ya. Itu ada kaidah fikihnya ya, bahasa Arabnya saya agak lupa nih, tapi yang jelas adalah ada kaidah di mana ketika kita merencanakan program ya, program apapun teman-teman ya, rumus utama itu sebenarnya adalah apa mudorot yang akan terjadi, apa istilahnya itu, mudorot yang terjadi ketika program ini berjalan. Kalau ada mudorot yang besar maka stop, jangan dilanjutkan. Tapi kalau ada manfaatnya yang banyak, maka kita bisa lanjutkan program itu gitu. Apa kaidah usul fikih itu? Yang kemudorotan masalih apa namanya? Kok lupa ya.
Oke, teman-teman, saya lupa. Tapi kaidah artinya seperti itu ya. Jadi arti dari kaidah usul fikih itu adalah bahwa ketika kita memiliki satu program agenda, ya, perhatikan mudorotnya dulu. Ya, perhatikan. Nah ini saya baru ingat. Dar'u mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Nah, itu kaidah usul fikih. Sebelum fikih itu diterapkan, ya, terapkan dulu usulnya. Usulnya itu adalah akar filosofisnya. Dar'u mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ya, bahwa menghindari kecelakaan, menghindari kerugian, menghindari mudorot itu jauh lebih penting daripada menambah atau merencanakan manfaat. Implementasikan kepada diri kita, maka menghindari dosa itu lebih utama dan pahalanya lebih besar daripada sekedar menambah amal soleh. Itu teman-teman. Jadi kalau dalam satu interaksi dakwah gitu ya, ngobrol, teman-teman harus lebih fokus kepada jangan sampai aku melakukan dosa daripada sekedar fokus untuk mencari keuntungan dari obrolan itu. Nah, maka ini penting banget disadari oleh orang-orang kita semua lah ya, agar tidak mudah kemudian terjebak ya kepada situasi yang sulit sehingga kemudian merugikan orang lain. Bahkan kita tidak akan mau ya capek-capek bercanda dengan cara berbohong. Itu nggak akan terjadi itu, karena sudah tahu kaidah ini ya, dar'u mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Ya, bercandanya sebentar, tapi kebohongannya itu jadi teladan, itu viral itu. Omongan sarkasme tadi itu jadi seolah-olah normalisasi, jadi masyarakat tuh oh nggak apa-apa ya ngomong kayak gitu, padahal dia seorang tokoh gitu. Nah, sekarang saya izin lagi untuk menutup ya dengan segala kerendahan hati ya, semua niatnya untuk baik. Mari insyaf ya, Gus Miftah, semoga kita apresiasi beliau mundur dari jabatan belum selesai itu masalah, silahkan diminta ridhonya. Kemudian yang lebih penting lagi nih ya, Gus Miftah kan seorang guru ya, salah satu muridnya ini salah satu influencer terbesar di Indonesia, yaitu Om Deddy nih. Nah, Om Deddy Corbuzier ini juga di podcastnya sering ya ngomong narasi diksi-diksi yang tidak mendidik ya teman-teman. Jadi skill komunikasi penting, skill untuk menambah otot badan ya kayak Om Deddy itu penting, tapi jauh lebih penting adalah skill untuk berbicara sopan, berbicara benar, berbicara yang ma'ruf, qaulan karima, qaulan layyina, qaulan syadidan, dan banyak lagi. Nanti kita bisa belajar, ada skillnya itu. Nah itu teman-teman, jadi skill komunikasi yang paling penting dan utama dan pertama digabung dengan kaidah usul fiqh ya, dar'u mafasid muqaddam ala jalbi masalih, yaitu jangan sampai omongan kita menyakiti orang lain. Ya kata Rumi, akhlak yang paling berfaedah adalah ketika dia bicara sangat berhati-hati agar tidak menyakiti orang lain. Nah, itulah kenapa Rasul menyampaikan bahwa akhlak salah satu pahala terbesar adalah memasukkan surur ya, kebahagiaan fi qalbi mukmin ya, di dalam hati seorang mukmin ya. Itu salah satu pahala terbesar dari amal solih ya, di antara amal solih yang lain seperti ibadah mahdoh ya. Ini ibadah ghairu mahdoh yang sosial ya teman-teman ya, yaitu pahala yang besar ditanya daripada beritikaf 10 hari di masjidku di bulan Ramadan. Nah makanya teman-teman, ibadah sosial itu penting sekali ya, penting sekali. Kenapa? Karena hablum minan nas ini perlu keridoan ya, perlu keridoan. Maksudnya gini, kita harus hati-hati agar tidak mudah mencelakai diri dan orang lain, sehingga orang lain gak ridho. Kalau orang lain gak ridho, terzolimi, doanya diijabah. Kalau doanya baik, alhamdulillah. Kalau doanya gak baik, nah itu masalah itu ya. Satu hal yang paling merugikan kita adalah ketika ada seseorang yang terzolimi, dia mengetuk pintu langit dan mengadukan kepada Allah ya, dan sangat berbahaya sekali itu, sehingga kita bisa celaka dalam kehidupan ya. Nah ini teman-teman, jadi kalau sama orang lain saja, sebagai penutup ya, kalau sama orang lain saja kita harus hati-hati, harus
tidak menyakiti hati dan perasaannya, maka keluarga kita jauh lebih berhak, ya, pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita jauh lebih berhak mendapatkan kebaikan kita, mendapatkan ilmu kita, manfaat kita, dan waktu kita. Mereka lah orang yang hadir, yang bermakna dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita keliru teman-teman, gagal fokus, ya, salah mendefinisikan makna, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang lalai, ya. Wala takunu kalladzina nasullaha anfusahum ulaika humul fasikun. Ya, ciri khas orang lalai di sini Allah sebutkan. Jangan kamu jadi orang yang lalai kepada Allah sehingga Allah membuatkan dia lupa, ya. Orang yang lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Siapa dia? Yaitu mereka yang suka berbuat maksiat, suka dikit-dikit ngomong yang nyakitin orang lain, nyablak, ngomong sumpah serapah, normalisasi maksiat, normalisasi perkataan yang buruk. Nah, itulah orang fasik. Dan orang fasik itu sejatinya dia tidak mengenal dirinya sendiri. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk, sebelum melakukan banyak sekali program kebaikan di luar sana, yuk kembali kuasai skill mengenal diri. Skill yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan hari ini. Ya, ketika skill ini tidak selesai, maka akan ada aja masalah. Ya, kekacauan pasti terjadi, mau di rumah tangga, bahkan dirinya sendiri. Dia nggak bisa memahami diri sendiri, akan kacau, ya. Bagaimana visi hidupnya, cara pikirnya, cara berkatanya, dia akan merusak, ya. Nah, gitu teman-teman ya. Dan itu nggak sadar. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Baqarah kan, orang-orang munafik itu udah orang yang paling dedengkotnya fasik gitu, ya. Orang tahapannya itu begini, ya. Level tertinggi muttaqin, orang takwa, ya. Kemudian orang yang ihsan, ya kan, itu level-level tinggi kan. Kemudian orang berserah diri muslim tuh di tengah tuh, orang yang seimbang tuh. Yang bawah lagi orang zolim, ya. Orang zolim sering berbuat zolim, memudahkan diri, bermudah-mudah dalam kezoliman, dia namanya fasik, ya. Orang fasik itu orang yang menormalisasi perbuatan maksiat, orang yang tidak merasa bersalah ketika berbuat salah, ya. Kalau bahasa kerennya orang NPD, orang dia salah malah nyalain orang lain, merasa paling benar gitu kan. Nah, itu bahasa psikologi tuh. Nah, orang fasik tuh pasti begitu, dia lupa pada dirinya sendiri sebenarnya. Nah, akhirnya melakukan banyak hal yang kemudian melukai orang lain. Nah, ujungnya ini orang munafik. Nah, ini adalah satu struktur. Kalau struktur lain ada orang kafir di sini. Nah, beda tuh, beda blok. Karena beda akidah. Ini dalam satu akidah nih. Nah, ujungnya ini orang munafik, ujung paling bawah, ya. Orang munafik dia, ya, dikatakan dalam Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat berapa nih yang dikatakan dia, janganlah kamu berbuat wala tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun, ya kan. Kita berkata kepada kamu, jangan berbuat kerusakan dong di muka bumi, ya kan. Mereka bilang enggak, kita itu berbuat baik, berbuat perdamaian. Nah, ujungnya seperti Zionis tuh contohnya, kita perdamaian dan lain sebagainya, kita human right, ngomong tapi dia bantai itu manusia di Gaza. Nah, jadi munafik sama kafir ini sebenarnya tak kawan baiknya. jangan kita gitu. Nah, tapi kembali lagi kita nggak bahas tentang justifikasi itu, tidak, ya. Kita cuman sedang ingin mengajak, ya, teman-teman semuanya, yuk kembali, jangan normalisasi perbuatan dosa, perbuatan fasik, ya, perbuatan maksiat, perkataan kotor, jangan agar kita dapat hidayah, dapat taufik. Kalau kita normalisasi menjadi fasik, maka Allah akan bikin kita lupa pada diri kita sendiri. Nah, akan pasti merusak. Nah, gitu ya teman-teman. Baik, demikian, semoga Gus Miftah dan semua orang, ya, termasuk Gus dan semua intelektual, ya, para dai, para ulama yang muda-muda khususnya malahan, ya, yuk kembali mawas diri, melihat kembali, sudahkah benar kaidah saya berdakwah, kaidah saya berakhlak, ya. Jangan sampai kita berpengetahuan agama tapi tidak beragama, ya, tidak beradab. Nah, makanya Prof. Alatas menyebutkan problem umat kita hari ini kenapa jatuh, karena loss of adab, ya. Ilmu mungkin tinggi tapi tidak punya adab, ya. Gelarnya mungkin banyak tapi aktivitasnya merusak, ya, merusak diri sendiri, keluarga sendiri, dan tidak mau memperbaiki, merasa paling benar. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena dalam hatinya ada kesombongan, fi qulubihim marad, ya.
penyakit dalam dirinya, ya. Salah satunya adalah al-kibar, ya, kesombongan. Kesombongan itu adalah merusak diri dan jiwa kita. Kesombongan itu ciri khasnya adalah dia merendahkan manusia, ya, dan batorul haq, dan menolak kebenaran, ya. Dia merendahkan manusia, menghina manusia yang lain, dan menolak kebenaran. Jangan sampai, ya. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat buruk itu, ya, dengan terus mau memperbaiki diri dengan penuh keridhaan. Kita buka, kita hilangkan ego, ya. Semoga Allah mudahkan. Baik, itu saja semua. Semoga pelajaran yang berharga untuk kita. Gus Miftah, semoga berkah perjalanannya untuk memperbaiki diri, termasuk saya juga terus harus memperbaiki diri. Gus Miftah kalau bisa ajak, ya, muridnya itu namanya Bang Dedi, agar di podcastnya juga tidak sering-sering mengutarakan kalimat-kalimat yang buruk, ya, tidak sering-sering miso, tidak sering-sering berkata subah serapa